Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M.A. Irfan Rahmana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Self Development Skill atau SDS. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dengan tema integritas dalam pengembangan diri. Nah, materi-materi yang akan kami presentasikan meliputi definisi dan ciri-ciri integritas yang akan disampaikan oleh Titin Evisa Fitri, manfaat dan faktor yang mempengaruhi integritas yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Wulan Juliana, tujuan dan indikator integritas yang akan disampaikan oleh Yovita Fatarani Atmajaya, cara pengembangan dan contoh integritas yang akan disampaikan oleh Yunita Saskia, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan serta tantangan dalam integritas yang akan disampaikan oleh Hidayat Gagas Ramadan. Pada presentasi kali ini akan diawali oleh Titin Evisa Fitri, yaitu membahas tentang definisi dan ciri-ciri integritas. Yang pertama yaitu ada pengertian integritas. Integritas bisa diartikan kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan. Kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten. Integritas diri dapat diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda sebagai desakan untuk memikirkan dan mengutamakan kepentingan dan atau keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan nasib orang banyak. Dengan tanggung jawab hal itu sedang berada di tangannya. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang memiliki sikap integritas. Yang pertama yaitu ada sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Mereka berkomitmen untuk selalu berbicara jujur, bertindak dengan tulus, dan membangun reputasi sebagai individu yang dapat dipercaya. Yang kedua ada terbuka dan konsisten. Keterbukaan dan konsistensi dalam tindakan mereka menciptakan dasar kepercayaan, menunjukkan bahwa nilai-nilai mereka tidak berubah tergantung pada situasi. Yang ketiga, bersikap objektif. Mereka mampu menilai situasi dengan objektif, menghindari pengaruh emosi atau preferensi pribadi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menjaga martabat dan tidak melakukan hal yang tercela. Mereka berkomitmen untuk menjaga martabat diri dan orang lain, menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, bertanggung jawab dan selalu datang tepat waktu. Tanggung jawab terhadap kewajiban dan kehadiran tepat waktu mencerminkan keseriusan dan penghargaan terhadap waktu, menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan. Materi selanjutnya adalah manfaat integritas. Nah, integritas memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah untuk keuntungan materi. Orang yang berintegritas cenderung mengalami keuntungan materi, misalnya merasa sehat dan lincah saat melakukan aktivitas. Yang kedua, individu yang bermanfaat. Secara intelektual, dengan integritas seringkali lebih mampu memaksimalkan kemampuan mereka daripada individu yang tidak berintegritas. Yang ketiga adalah keunggulan emosional. Secara umum, orang yang berintegritas juga memiliki motivasi, disiplin diri, solidaritas yang besar, empati, simpati, dan kestabilan emosi. Yang keempat adalah manfaat spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijak dalam memaknai seluruh pengalaman hidupnya. Dan manfaat integritas yang terakhir adalah kepentingan sosial. Integritas seseorang memfasilitasi terjadinya hubungan baik dengan orang lain dan bekerja sama dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi integritas. Yang pertama, kematangan seseorang dengan emosi baru. Yang kedua, munculnya kesadaran akan cita-cita. Ketiga, manfaat wawasan yang semakin luas. Yang keempat, mulai berpikir logis dan belajar introspeksi. Yang kelima, mulai muncul konflik serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, keinginan interaksi yang cukup luas. Yang ketujuh, memiliki strategi dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah lebih berhati-hati dalam bersikap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan integritas di dalam pengembangan diri. Yang pertama yaitu konsistensi nilai, yang tujuannya pastinya mencapai keseimbangan dan konsistensi antara nilai-nilai pribadi dan tindakan sehari-hari. Yang kedua yaitu kebenaran diri, yang tujuannya untuk mempertahankan kejujuran dalam self-reflection dan pengenalan diri. Lalu yang ketiga, konsistensi perilaku. Nah, tujuannya untuk mengamankan konsistensi antara kata-kata serta tindakan-tindakannya. Lalu yang keempat, pertumbuhan dan pembelajaran, yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan pribadi melalui pembelajaran yang secara terus-menerus. Lalu yang kelima, yang itu tentang keseimbangan hidup, yang tujuannya mencapai suatu keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, serta kesehatan.
Cara mengembangkan integritas dalam diri. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai baik. Artinya, memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai yang telah dianggap penting dan berusaha untuk selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya nilai-nilai tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman hidup atau nilai yang telah tumbuh dalam masyarakat. Yang kedua, bertindak berdasarkan pikiran yang telah matang, di mana kita sebelum mengambil suatu tindakan, kita sudah memikirkan bagaimana konsekuensi atau resiko dari tindakan yang telah kita lakukan atau akan kita ambil. Dan yang ketiga, hindari sikap yang buruk seperti contohnya ingkar janji, berbohong, dan berkhianat yang dapat mengecewakan orang lain. Selanjutnya, contoh integritas diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur dan dapat dipercaya ketika mendapatkan suatu amanah. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut, kita seorang muslim harus senantiasa bersikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi ketika kita mendapatkan suatu amanah dari orang lain, kita harus bisa menjaga kepercayaan itu dengan sangat baik. Yang kedua, bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, menghargai waktu. Contoh sederhananya, ketika kita sudah membuat janji dengan seseorang, maka kita harus datang tepat waktu. Karena waktu adalah kado terbaik, di mana ketika seseorang sudah memberikan waktunya, berarti ia memberikan sebagian dari hidupnya yang tidak bisa diambil kembali. Karena itulah pentingnya menghargai waktu. Baik, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan integritas. Yang pertama, kelebihan integritas memiliki banyak manfaat. 1. Kredibilitas. Integritas membangun reputasi yang kuat dan dapat diandalkan sehingga orang lain percaya pada kata-kata dan tindakan Anda. Yang kedua, kejujuran. Kehadiran integritas menciptakan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, membentuk dasar hubungan yang jujur dan transparan. Yang ketiga, harga diri yang tinggi. Mempertahankan integritas membantu memelihara harga diri yang tinggi karena ada konsisten dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang keempat, hubungan yang kuat. Integritas memperkuat hubungan baik pribadi maupun personal, memungkinkan Anda membangun ikatan yang kokoh dan orang lain berdasarkan kepercayaan. Kemudian yang kelima, pertumbuhan pribadi. Menghormati integritas dalam kehidupan membantu pertumbuhan pribadi dengan mendorong Anda untuk selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, sehingga membentuk pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian, saya akan membahas tentang tantangan integritas dalam pengembangan diri. Yang pertama, tekanan eksternal. Tantangan integritas juga muncul ketika seseorang dihadapkan pada tekanan dari lingkungan atau orang lain untuk berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Yang kedua, kesalahan dan kegagalan. Ketika seseorang membuat kesalahan atau menghadapi kegagalan dalam perjalanan pengembangan diri, menjaga integritas dengan tidak mencari cara tidak etis untuk mengatasi masalah tersebut merupakan ujian integritas. Kemudian, kejujuran diri sendiri. Penting untuk jujur dengan diri sendiri dalam mengenali kelemahan atau ketidaksempurnaan kita. Terkadang, ego atau rasa malu dapat menghambat integritas dalam pengembangan diri. Yang keempat, kepatuhan terhadap nilai-nilai etis. Menerapkan nilai-nilai etis dalam pengembangan diri seperti menghormati hak orang lain atau tidak mengajar keuntungan dengan merugikan orang lain bisa menjadi tantangan saat berhadapan dengan situasi yang menguji integritas. Yang kelima, versi diri yang konsisten. Menjaga konsistensi antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi dengan tindakan sehari-hari merupakan tantangan utama. Terkadang frustasi atau tekanan dapat menggoyahkan integritas sosial. Kemudian yang kedua, kekurangan dalam integritas juga memiliki dampak negatif. Seperti 1. Kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kurangnya integritas dapat mempersulit dalam pengambilan keputusan karena nilai-nilai yang tidak konsisten atau moral yang samar. Yang kedua, kemungkinan terjadinya konflik. Kurangnya integritas dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam berhubungan, baik personal maupun profesional yang berpotensi menyebabkan konflik. Yang ketiga, potensi untuk disalahgunakan. Kelemahan dalam integritas bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk tujuan yang tidak baik seperti memanipulasi atau menipu. Yang keempat, tantangan profesional. Dalam konteks profesional, kurangnya integritas dapat menyulitkan dalam membangun karir yang stabil karena kepercayaan diri orang lain terhadap Anda terganggu. Yang kelima, isolasi sosial. Kurangnya integritas dapat menyebabkan isolasi sosial karena kurangnya kepercayaan dari orang lain serta kesulitan dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.